Pernahkah kamu merasa belajar begitu sulit karena semuanya terasa terpisah-pisah? Padahal, otak kita sebenarnya sedang mencari makna dari keseluruhan, bukan cuma potongan. Inilah inti dari teori Gestalt. Kita memahami sesuatu sebagai keseluruhan, bukan sekadar bagian kecil yang terpisah. Dalam Gestalt, ada 4 prinsip utama yang menjelaskan bagaimana otak kita menyusun informasi. Yang pertama, proximity. Benda-benda yang letaknya berdekatan akan kita anggap sebagai satu kelompok. Bahkan, kalau bentuknya beda pun. Kalau posisinya rapat, otak akan langsung bisa menggabungkannya. Yang kedua, similarity. Kita cenderung mengelompokkan hal-hal yang tampak mirip, entah dari warna, bentuk, atau ukuran yang mirip, otomatis akan dianggap menjadi satu bagian. Yang ketiga, closure. Meski sebuah bentuk tidak lengkap, otak kita tetap bisa mencoba menutupinya. Ketika melihat lingkaran, meski ada sebagian yang hilang, kita bisa mengisi bagian yang kosong. Dan yang terakhir, continuity. Ketika melihat garis atau pola, otak akan mengikuti alur yang paling mulus, seolah-olah bentuk itu berlanjut terus. Dari 4 prinsip ini, kita bisa memahami bahwa otak tidak pernah melihat detail satu persatu, tetapi selalu mencari pola yang utuh. Teori Gestalt juga memiliki beberapa hukum loh teman-teman. Yang pertama ada hukum kedekatan, di mana titik-titik yang berdekatan bakal dianggap satu kelompok. Yang kedua ada hukum kesamaan, di mana benda yang bentuknya mirip atau warna bakal dianggap satu kesatuan. Yang ketiga ada hukum komunitas, di mana otak lebih suka mengikuti garis yang mulus dan berkelanjutan. Yang keempat ada hukum penutupan, di mana benda yang sudah diketahui bentuknya meskipun ada beberapa bagian yang tidak lengkap, otak bakal melengkapi dengan sendirinya. Dalam teori Gestalt ada 3 tokoh utama. Yang pertama ada Max Wertheimer dalam penelitiannya tentang persepsi dan pola. Yang kedua ada Wolfgang Kohler yang menekankan pada proses insight dalam memecahkan masalah. Yang ketiga ada Kurt Koffka yang mempercayai bahwa manusia memahami sesuatu sebagai keseluruhan dan bagian-bagian yang terpisah. Dalam aplikasinya, teori Gestalt mendorong kita untuk memahami konsep secara utuh terlebih dahulu. Contohnya, pada saat guru melakukan pembelajaran melalui gambaran besar, sebelum membahas bagian-bagian terkecilnya. Hal itu memudahkan siswa untuk memahami hubungan antar konsep dalam pembelajaran yang sedang dipelajari. Pada akhirnya, belajar bukan soal menghafal bagian-bagian kecil, tapi tentang bagaimana kita melihat keterkaitannya. Teori Gestalt mengingatkan kita bahwa pemahaman selalu datang ketika kita berani melihat gambaran besarnya. Jadi, saat kamu merasa bingung, berhenti sejenak, tarik nafas, dan coba lihat ulang keseluruhannya. Karena seringkali jawaban sudah ada, hanya saja kita belum bisa melihatnya.